Qila dikatakan li Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa? Li ayyi syai'in ittakhadhaka Allahu khalila. Dengan apa ittakhadhaka Allahu khalila Allah mengambilmu, menjadikanmu sebagai khalila, sebagai kekasih. Jadi kan Nabi Ibrahim kan gelarnya Khalilullah, ya. Dikatakan tahu lagi kalau bahasa kitanya, hai Ibrahim, dengan sebab apa Allah menjadikanmu sebagai Khalilullah, nah gitu. Dengan sebab apa kau diangkat oleh Allah hingga kau dijadikan sebagai Khalil? Kemana orang yang nggak ada ini? Ingat saya itu. Kemana orang yang nggak ada? Ada di rumahnya. Nah, kau jadi ingat beliau ini ya, karena babnya ya. Dia orang dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, dengan apa kau mendapatkan ya Allah memberikan kamu sebagai pangkat Khalilah, kekasih. Jadi Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, bisalasati asya'a, aku mendapatkan gelar Khalilullah, mendapatkan gelar kekasihnya Allah bisalasati asya'a, dengan sebab 3 perkara. Ini kata siapa tuh? Kata Nabi Ibrahim, ya. Dia mendapatkan gelar Khalilullah dengan sebab apa? 3 perkara. Apa itu? Pertama, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhtaratu amrallahi ala amri ghairihi. Ini yang pertama nih. Aku mendapatkan gelar Khalilullah pertama, ikhtaratu amrallahi, aku memilih perintah Allah ala amri ghairihi, atas perintah selain Allah. Aku memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Artinya Allah memerintahkan kita untuk ibadah kepadanya. Ada orang memerintahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Ada orang memerintahkan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Sedangkan pada saat itu, saat di mana Allah perintahkan kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang akan mendapatkan gelar Khalilullah sebagaimana halnya Nabi Ibrahim, dia lebih memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Apa perintah selain Allah? Artinya perintah makhluk. Kan begitu, Pak? Perintah selain Allah artinya perintah makhluk. Siapa makhluk? Bisa istri, bisa mertua, bisa bos, ya, bisa atasan kita yang memerintahkan kepada kita. Itu namanya perintah makhluk. Apabila 2 perintah ini bersamaan, perintah Allah dan perintah makhluk, baik dia makhluk ini berbentuk mertua, berbentuk istri, berbentuk orang tua sekalipun, berbentuk bos, atasan dan lain sebagainya, maka untuk mendapatkan gelar Khalilullah, kata Nabi Ibrahim, aku memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah, ketimbang perintah makhluk. Subhanallah. Artinya orang-orang laki-laki yang amanu wa taqau ini,
Berapa banyak Pak ujiannya, maaf yang pedagang, ketika ajan Allahu Akbar justru dagangnya sedang rame-ramenya. Kan begitu Pak? Iya enggak? Ujian, jangan dikira enggak ujian. Yang kerja ketika Allahu Akbar, asik dia lagi baru makan siang, baru istirahat. Nah, orang yang justru perintah-perintah selain Allah, perintah makhluk yang dia utamakan, lalu perintah Allah yang dia tinggalkan, maka jelas dia tidak akan menjadi al-khalil, tidak akan pernah menjadi kekasihnya Allah. Lawan katanya, orang kalau tidak menjadi kekasihnya Allah, maka menjadi apa? Hah? Musuhnya Allah. Betul tidak begitu? Betul tidak? Ya kan? Kalau tidak menjadi kekasihnya Allah, berarti menjadi apa? Musuhnya Allah. Kenapa? Wong dia lebih memilih perintah makhluk ketimbang perintah Khalik. Dia lebih memilih perintah selain Allah ketimbang perintah Allah. Pantas ya. Jadi Nabi Ibrahim ini dikatakan bahwa dia mendapatkan gelar Khalilah, ya, mendapatkan gelar kekasihnya Allah. Pertama, dia itu lebih memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Ya. Lalu yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilah? Wa mahtamamtu bima taqabbalallahu li. Aku tidak pernah gelisah, tidak pernah bingung bima taqabbalallahu li, dengan apa-apa yang telah Allah cukupi kepadaku. Artinya apa? Dia tidak pernah resah walaupun menjadi orang susah, karena dia meyakini dia seorang hamba yang maha kaya. Paham nih, paham? Soalnya kalimatnya, dia tidak pernah resah walaupun hidup susah. Kenapa? Karena dia meyakini dia hamba dari yang maha kaya. Dia nggak pernah gelisah dengan rizki. Kenapa? Karena Allah udah jamin rizkinya. Cuma permasalahannya bagaimana semangat atau tidak dia menjemput rizkinya. Kan ikhtiar itu ada ikhtiar lahir, ada ikhtiar batin. Tiap kita ini rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Jangankan kita, semut aja semut, binatang melata, rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak pernah bingung gitu, nggak pernah gelisah terhadap apa-apa yang Allah sudah cukupi buat saya. Makanya di antara zikir yang saya terkawan itu, ya kafi, wahai yang maha mencukupi. Ya. Di antara asmaul husna itu, ya kafi, wahai yang maha mencukupi, cukupi semua kebutuhan kita. Ya kafi, wahai yang maha mencukupi, cukupi semua kebutuhan hambamu, ya kafi. Ya Rasyak, wahai yang maha memberi rezeki, mudahkan kami menjemput rezekimu. Orang kan makamnya berbeda-beda, Pak. Ada yang rezekinya dia jemput, ada yang rezekinya memang datang nyamperin dia gitu loh. Tapi kalau model kita mah, maaf ya, saya nggak usah kita, saya ya. Kalau saya cuma duduk doang di rumah, maaf, belum sampai makamnya rezeki nyamperin saya duit. Saya pasti itu ya, mesti ngajar, ya, ngajar di masjid, ngajar di sekolah, dan seterusnya. Nah, orang itu mah apa? Tinggal kesemangatan bagaimana dia menjemput rezekinya. Waktunya rezeki semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya. Dah. Lanjut dah ya. Selesaikan yang terakhir, ini masih panjang keterangannya itu ya. Jadi yang kedua,
kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilah, kekasihnya Allah? Yang kedua, dia tidak pernah bingung, tidak pernah gelisah dengan apa-apa yang Allah telah mencukupi kepadanya. Allah telah mencukupi kepadaku, telah mencukupi aku, maka aku nggak pernah gelisah. Nah, oke, yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilah? Apa kata beliau? Wa ma ta'asyaitu wa ma taqadaitu illa ma'ad-daifi. Aku tidak pernah makan sore ataupun makan pagi, tidak pernah makan malam maupun makan pagi, illa ma'ad-daifi, kecuali bersama tamu. Artinya orang yang selalu mengajak tamu untuk makan bersama di rumah. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan, ya, kana yamsi mailan aw mailaini litatluba may yaqulu mahu alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim itu tempat berjalan 1 mil atau 2 mil, ngapain? Buat nyari orang untuk diajak makan bersama. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Laisa saja barang yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya, ya. Semoga Allah berikan kita keberkahan. Amin ya robbal alamin. Allahumma